Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala ini. Tentunya semoga saja semua amal ibadah kita, mulai dari puasa kita, sholat kita, serta amal-amal ibadah kita yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tahukah kalian bahwa perbuatan maksiat adalah salah satu penghancur pahala puasa kita, sehingga apabila kita melaksanakan atau melakukan perbuatan maksiat ini, maka puasa kita hanya tinggal menahan rasa lapar dan rasa haus, sementara kita tidak akan mendapatkan pahala dari puasa yang kita jalankan. Untuk itu saya akan menjelaskan bagaimana dan seperti apa perbuatan maksiat ini dan bagaimana cara menghindari perbuatan-perbuatan maksiat ini. Perlu diketahui sahabat yang dirahmati Allah bahwa maksiat berasal dari kata Arab maksiat yang berarti ketidaktaatan atau pembangkangan seorang hamba terhadap perintah Allah dan juga Rasul-Nya. Maksiat ini meliputi segala bentuk pelanggaran terhadap syariat Islam, baik hal itu yang bersifat kecil maupun yang besar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Jadi maksiat ini adalah tindakan melawan perintah Allah, baik dalam bentuk peninggalan kewajiban seperti sholat dan juga puasa, atau melakukan larangan seperti berbuat zina, riba, dan minum khamar, minum minuman yang memabukkan. Nah, dosa adalah konsekuensi dari perbuatan maksiat. Jadi apabila kita melakukan maksiat ini, maka dampak dari perbuatan maksiat itu adalah melahirkan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dosa ini adalah catatan buruk seorang hamba yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan di dalam agama Islam kita, dosa ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah dosa besar
Yang kedua adalah dosa kecil. Dosa besar memiliki ancaman siksa yang sangat berat dari Allah, seperti melakukan perbuatan syirik, membunuh, berzina, dan mensihir hamba-hamba Allah sehingga orang itu menyebabkan sakit atau bahkan mengalami kematian. Sementara dosa kecil adalah dosa yang tidak termasuk dosa besar, tetapi jika dilakukan terus-menerus maka dosa kecil ini akan menjadi dosa-dosa besar. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang kepadamu, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, yaitu dosa-dosa kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, dosa ini baik dosa besar maupun dosa kecil akan menjadi penghancur pahala puasa kita. Banyak sekali di antara kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengucapkan kata-kata bohong kepada sahabatnya, baik melalui lisan maupun tulisan. Karena saat ini zamannya sudah lebih modern, kadang-kadang kita lupa bahwa pesan WhatsApp yang kita sampaikan kepada sesama, kepada teman-teman kita yang lain adalah pesan yang menyebabkan pahala puasa kita tidak ada. Contohnya, kita mengatakan kepada temannya, misalnya mengatakan OTW, sementara kita tidak melakukan OTW, melainkan masih ada di rumah. Misalnya kita janjian dengan teman saya, dengan teman kita, ketika teman kita bertanya sampai mana, kita bilang OTW, padahal kita belum berangkat kemanapun. Nah, ini akan mendapatkan dosa karena telah berbohong. Nah, untuk itu, hal itu juga berdampak pada kualitas puasa kita. Jika kita di dalam sehari melakukan beberapa kali kebohongan, kemaksiatan kepada Allah, bisa saja seluruh amal puasa kita ini terhapuskan, sehingga kita hanya mendapatkan rasa haus dan rasa lapar. Oleh karena itu, kita hendaknya menjauhi perbuatan-perbuatan yang nantinya hanya akan menghapus puasa kita, menghapus pahala puasa kita, seperti ghibah, menggunjing teman-teman kita sendiri, baik melalui lisan maupun tulisan melalui pesan WhatsApp atau melalui media sosial lainnya. Lalu yang salah satu kemaksiatan yang diharamkan oleh Allah adalah melihat lawan jenis kita sehingga menimbulkan syahwat. Ini juga akan berdampak negatif terhadap kualitas puasa kita, bahkan bisa menghapus pahala puasa kita. Kemudian bermusuhan dengan teman kita, sahabat kita, dan sesama, melakukan dosa besar dan juga melakukan hal-hal yang memabukkan. Maka untuk itu
kita harus menjauhi hal-hal yang menyebabkan pahala puasa kita terhapuskan, seperti berbohong dan berkata kotor, ghibah dan adu domba, melihat sesuatu yang diharamkan, dengki dan permusuhan, serta dosa besar lainnya seperti zina, riba, dan hal yang memabukkan. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk menghindari hal ini maka kita harus memperbanyak zikir, sholawat, dan mengaji di bulan puasa ini. Demikian sahabat-sahabat, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.